Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbasin, dan hadis riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya, yakni Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti ahadakum asyaitanu fi salatihi. Ya'ti, datang, ahadakum, kepada salah seorang di antara kalian, asyaitanu, setan, fi salatihi, pada saat salatnya. Setan mendatangi kamu di saat kamu salat, begitu kira-kira. Fayanfukhu, lalu setan itu meniupkan fi maq'adatihi, pada pantatnya orang yang sedang sholat. Fayukhayyalu, lalu dia berhayal, berangan-angan, ilaihi, kepadanya, annahu, bahwasanya dia, ahdasa, telah berhadas, yakni keluar angin. Walam yuhdis, dan dia tidak berhadas. Fa idza wajada, maka apabila menemukan seseorang, dzalika, akan hal itu, pada saat salat, fala yansarifu, maka dia tidak usah keluar, hatta yasma'a sautan, atau dimaknakan nahi, ya, la nafi tapi dimaknakan nahi boleh. Fala yansarifu, maka janganlah dia keluar dari salat, hatta yasma'a, sehingga dia mendengar, sautan, suara, au yajida, atau dia mendapati, rihan, baunya. Akhrajahul Bazzaru, mencatatkan hadis Imam Al-Bazzar, wa asluhu fis sahihaini, dan asalnya hadis dari dua sahih. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, masih tentang nawaqidul wudu'i, yang menjadikan sebab batalnya wudu. Di antara yang menjadikan sebab batalnya wudu adalah ma kharaja min ahadis sabilaini, apa saja yang keluar dari dua jalan, jalan depan dan jalan belakang. Jalan depan bagi orang laki-laki, air kencing, darah atau nanah sebab penyakit. Bagi orang perempuan, jalan depan yang keluar ada air kencing, ada darah haid, ada darah nifas, ada bayi, ya, itu keluar, ya. Kemudian yang keluar dari jalan belakang, diantaranya angin, orang menyebutnya kentut. Kemudian yang kedua, buang air besar, ya, atau BAB, atau apa bahasa lain, ya, qadil hajat, ya, ya, berhajat besar. Nah, itu semua bisa menjadikan sebab batal wudu. Sekarang yang menjadi persoalan, orang ini sesungguhnya tidak keluar angin, tapi di saat sholat atau saat sesudah wudu lalu mau sholat, kadang-kadang kayak ada rasa-rasa keluar angin. Misal kita mau wudu kan biasa kencing dulu, udah kencing, ya, cebok, ya, atau mungkin buang angin, cebok, sudah cebok, istinja, rapi, kemudian kita wudu. Rapi wudu dari tempat kamar mandi, kadang-kadang seperti ada angin yang keluar dari belahan pantat kita, perpet gitu. Kadang begitu nggak Pak? Bagi yang sudah sepuh, yang
pantatnya sudah mulai tepos, itu bisa kejadian seperti itu. Tapi kalau masih muda, pantatnya masih kenceng, ya nggak ada sisa angin di situ. Ya. Begitu pakai kain sarung mau sholat, ya terasa ada angin yang keluar, ya, dari belahan pantat kanan, pantat kiri. Nah sesungguhnya itu adalah angin yang lewat, ya. Angin yang lewat mampir di situ, bukan angin dari dalam perut. Apalagi orang perempuan, ya. Ada orang perempuan pernah nanya, Ustaz, saya setiap selesai wudhu mau sholat pasti ada yang keluar tuh angin, padahal lubang dubur saya udah saya empet. Kan yang lalu kan disampaikan al-ainani wika usahi, dua mata itu adalah kunci lubang dubur. Kalau mata kita melek, lubang dubur kita mingkem. Tapi kalau mata kita merem karena tidur, lubang dubur kita mangap. Maka orang tidur kentut, berasa nggak? Berasa, sebelahnya yang berasa. Kita bok pantat kita sama istri kita, tidur sih kentut gitu. Kitanya mah nggak berasa. Nah, kadang-kadang terjadi seperti itu, seolah seperti ada angin yang lewat, padahal lubang duburnya sedang dimingkemkan karena mata kita melek. Itu berarti angin lewat. Kalaupun bukan angin lewat, itu adalah tiupan setan. Ini hadisnya kan tadi begitu. Iya. Setan datang niup di belahan pantat kita, jadi terasa kayak ada angin yang keluar. Nah, lalu kita ragu, ya. Namanya yukhayyil, ya. Yukhayyil itu berhayal, ya, berangan-angan, berpemikiran, waduh saya keluar angin nih, batal dah, ambil wudhu lagi. Begitu sudah rapi mau sholat, keluar angin lagi. Nah itu namanya was-was. Dan itu sengaja ditiupkan oleh setan. Qaulus syarih, kata pensyarah kitab ini, Syekh Muhajirin, taqaddama tafsiru hadzal hadisi fi hadisi Abu Hurairah. Penafsiran hadis ini telah berlalu, yaitu tentang hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza wajada fi batnihi, idza wujida fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Hadis yang lalu Rasulullah menyatakan, apabila seseorang mendapati di perutnya ada muskil, ada sesuatu yang aneh, yaitu angin yang berjalan, ya, gerbak-gerbek di perut, lalu kemudian dia berpikir apakah angin ini keluar atau tidak, maka janganlah sekali-kali keluar dari sholat, membatalkan sholat, keluar dari masjid untuk berwudu kembali, sehingga diyakini oleh dirinya mendengar suara atau merasakan bau. Tadi perut gerbak-gerbek itu ada suara yang keluar enggak? Ya. Mungkin suara nyaring atau suara sember. Ya. Kalau suara nyaring ya tut, kalau sember brebet. Ya. Itu suara. Ada enggak kedengeran suara? Oh, enggak ada. Yang kedua, suaranya enggak ada, tapi ada rasa bau enggak? Oh, enggak ada. Yakini bahwa itu bukan angin yang keluar dari perut kita lewat lubang dubur. Ya, berarti
hanya perasaan kita. Jadi iskalnya, masalahnya di perut, ya. Manakala tidak terasa oleh kita suara atau bau, maka jangan keluar dari sholat, ambil wudhu kembali. Kenapa? Karena itu adalah cara-cara setan membuat kita was-was. Wa hadzal hadis aslun min usulil ahkam. Maka hadis ini adalah pokok dari pokoknya hukum. Wa qa'idatun minal qawaidil fiqhiyyati, dan menjadi kaidah pada kaidah-kaidah fikih. Wa hiya, yaitu annal asya'a yahkumu bi baqaiha ala usuliha hatta yatayaqqana khilafa dzalika, yaitu segala sesuatu itu dihukumi kepada baqa'nya, bibiqaiha, yaitu dihukumi pada kejadiannya, bukan pada asalnya. Asalnya perut gerbak-gerbak, tapi nggak ada bau, nggak ada suara, maka diyakini bahwa itu bukan angin kentut. Atau ada angin yang terasa keluar dari belahan pantat, padahal lubang duburnya sedang tertutup, maka berarti itu adalah gerakan setan. Wa munasabatul hadisi lil babi anna butlanal wudu'i bi khuruji syai'in minal qubuli awid duburi ala sabilil yaqini. Maka menisbatkan hadis ini kepada bab tentang batalnya wudu, ya. Orang batal wudu kalau ada yang keluar dari lubang dubur atau lubang kubul, lubang depan atau lubang belakang, ala sabilil yaqini, atas dasar yakin. Orang lain ketika kita rukuk dengar prepet gitu, ya. Nah, selesai sholat dia ngomong, batal lu. Tadi saya dengar suara gitu. Tapi kitanya yang merasakan itu keluar prepet bukan dari lubang dubur, ya. Tiupan setan. Maka kata kita, ya, saya juga merasakan ada suara perpet angin, tapi itu bukan dari lubang dubur. Maka saya tidak membatalkan sholat saya, karena saya yakin itu bukan angin. Nah, ini namanya jalan yakin. Jadi kalau yakin, ya sudah, teruskan sholat kita. Amma ma kana ala sabilis syak, adapun umpamanya kita ragu, wabil akhassi at-takhayyalati, apalagi kita kemudian berangan-angan, ya, kita membayangkan bahwa itu adalah angin yang dari perut, fala ya'tamidu alaihi, fala yu'tamadu alaiha, maka tidak dimuktamadkan. Bal, tetapi wajib ar-ruju'u, kembali ila wujdanir rihi wa sima'is sauti. Sekalipun ada keraguan bagi kita, maka tidak boleh diyakini bahwa itu adalah angin yang keluar. Tetapi cara meyakininya adalah ada suara enggak, ada bau atau tidak. Fahadhanil aslani fi intiqadil wudu'i liman takhayyala ilaihi syai'un. Maka dua hal ini sebagai pokok dalam memahami batalnya wudu bagi orang yang takhayyal, yang berangan-angan akan sesuatu. Wa ammal mutayaqqinu khurujahu faqad ajma'al ulama'u ala annahu yushtaratu sima'as sauti au wujdanir rihi. Maka menjadi ijtima' para ulama, ya,
kesepakatan para ulama, kalau keluar suara atau ada bau yang tidak sedap yang keluar dari bawah kain sarung kita, maka itu dipastikan adalah angin yang keluar lewat lubang dubur. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Paham ya? Jadi misalnya yang pakai kain sarung, lalu kemudian apalagi nggak pakai celana dalam, seriwing, asal lubang dubur kita ya tidak mangap, ya berarti kita tidak keluar angin. Ya, makanya jangan sembrono ya. Orang mau sholat buru-buru ya cuman pakai kain sarung ya, kemudian main lari aja, mana ngikat kundelannya kurang kenceng lagi ya, begitu takbiratul ihram melotrok ya. Kan repot. Ya Allah, pernah saya mendapati jamaah ya, pengajian begini rapi, udah adzan isya, udah iqomat mau sholat isya, kebetulan pakai kain sarungnya yang model bahan licin ya. Sudah qad qomatis sholat, dia berdiri mau ngatur shop, melotrok. Nah untung melotroknya sebelum mulai sholat, tapi dia pakai celana dalam ya. Ya. Tapi kan menjadi sebab malu kita kalau kejadian seperti itu. Nah, maka ihtiyat kita, kehati-hatian kita ya, karena kita terbiasa pakai kain sarung, tetap harus pakai celana dalam ya. Kalau sudah pakai sarung jangan pakai celana, karena celananya nggak bakal masuk ke dalam sarungnya ya, pasti yang di luar. Paham maksudnya? Jadi ya celananya di dalam sarung, bukan di luar sarung. Kalau di luar sarung kayak Batman ya. Ya, Batman, Superman itu kan celana dalamnya di luar ya. Celana panjangnya di dalam. Nah, begitu juga orang perempuan, ibu-ibu ya, itu kudu rapi. Orang mau sholat itu pakai daleman ya, celana dipakai ya, terus ya penyangga penyangga dadanya dipakai ya. Kemudian berpakaian rapi baru pakai mukna ya. Jangan habis wudu, habis mandi, wudu dari kamar mandi langsung pakai mukna, buka kemben ganti mukna, jangan, kurang bagus, namanya kurang adab. Kurang adab. Kita dalam ibadah ada adabnya, ada tata keramanya. Sekalipun orang laki-laki auratnya ma baina surrati warrubbati, antara pusar dengan lutut, berarti misalnya pakai kain sarung yang penting di atas pusar melewati lutut ke bawahnya, buat sholat sah apa enggak? Sah. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi masa iya sholat menghadap kepada Allah cuman pakai kain sarung, nggak pakai baju? Atau pakai kain sarung, pakai baju, tapi bukan baju, kaos. Mana kaos partai lagi? Kaos partai, belakangnya ada gambar calegnya, perempuan, cakep, nyengir. Di bawahnya ada nomornya, atasnya gambar perempuan, nyengir. Kesian orang yang sholat di belakang kita. Mau khusyuk jadi nggak bisa, sebab dicengirin gambar caleg partai. Jadi pakailah yang polos, pakai yang polos. Kalaupun tidak polos ya yang kembang atau ya batik kembang atau sesuatu yang bergambar, tapi gambarnya itu tidak konkret, tapi yang abstrak, sehingga tidak bisa dilihat oleh seseorang. Nah, karena ini menyangkut tentang khusyuk kita dalam ibadah, utamanya ibadah sholat. Macam kita sholat Jumat,
Orang laki, bapak-bapak, sholat Jumat kan afdolnya berangkat ke masjid di awal waktu supaya kebagian di dalam masjid. Kadang-kadang ada orang-orang yang senengnya sholat itu mepet, ya. Kalau dengar qomat baru jalan, padahal sholat Jumat mentang-mentang rumahnya dekat. Alasannya kenapa enggak dari awal? Takut ngantuk daripada dengerin khutbah ngantuk. Mendingan udahlah nungguin qomat aja baru jalan dia. Bawa sejadah, udah nggak kebagian di dalam masjid. Bagus masih bawa sejadah. Ada yang bawa koran, ya. Ada yang bawa koran. Ya. Begitu sudah qomat, korannya digelar. Begitu digelar, gambarnya Ayu Ting Ting lagi nyanyi, lagi nyengir. Begitu Allahu Akbar, nunduk, sejadahnya gambarnya Ayu Ting Ting, lah kan jadi repot kita. Ada khusyuknya nggak kira-kira seperti itu? Maka kita membangun khusyuk sholat diri kita, dan juga kita harus menjaga khusyuk sholat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini perlu saya sampaikan. Kadang-kadang sudah polos pakaian bajunya, tapi maaf mungkin kurang begitu perhatian. Kalau pakai baju nggak pakai kaos, ya. Sehingga kadang-kadang kalau keringetan, keringatnya jadi nempel di baju. Baju kita pakai nggak pakai minyak badan, ya. Tidak pakai minyak penghilang bau badan. Kita pakai baju buat sholat, keringetan, itu keringatnya nempel di baju. Kita cantelin dah. Dari basah jadi kering. Begitu kering, bau nggak? Bau, ya. Bau. Terus kita pakai lagi buat sholat. Kita sholat, jejeran sama teman-teman kita. Itu yakin teman yang sebelah kita nahan napas. Ya, karena kebauan keringat kering. Keringat kering kena basah lagi, baunya sedep banget, Masya Allah. Akhirnya teman kita yang di sebelah nahan napas, ya. Nahan napas nggak kuat, akhirnya sholatnya sedekapnya tangan satu, tangan satunya megangin hidung. Lah kan kesian, gitu, kesian. Nah, jangan sampai kita merusak kekhusyuan orang lain. Tuh. Bahkan kadang-kadang saya suka lihat orang profesinya jual makanan, ya makanan anak-anak lah ya, jajanan gitu. Tapi nggak bisa jaga kebersihan. Ya. Profesinya dagang makanan, kaosnya udah 3 hari nggak dicuci, dipakai lagi. Jadi dia jalan itu, ya, radius 5 meter itu baunya sudah ngendus sama kita. Padahal dagang makanan. Nah, kalau begitu siapa yang mau beli? Ya, Masya Allah. Maka kita kudu punya perhatian. Nah, ini pula kenapa Rasulullah menganjurkan dulu, ya, kalau masuk waktu sholat Jumat, orang mau berangkat sholat Jumat, dulunya wajib mandi sebelum berangkat sholat Jumat. Karena orang-orang Arab pada zaman dulu mereka kerja, keringetan, berangkat ke masjid sholat Jumat tanpa mandi. Akhirnya apa? Mengganggu kehusyuan orang lain. Nah, kita juga seperti itu, ya. Kira-kira kalau kita cium sudah nggak nyaman, ya jangan dipaksain dipakai, ya. Ganti dengan yang lain. Kalau kepingin bajunya itu tidak mudah kena bau keringat sendiri, maka pakai kaos dalam, lalu kemudian diolesin minyak wangi, sehingga nanti ketika dicantelin, kalaupun ada keringat, ya asamnya keringat kalah sama wanginya minyak wangi. Yang dagang minyak wangi juga sudah standby di sini, ya kapan mau beli sudah disiapkan, ya.
Jadi seperti itu. Karena apa? Kita dalam hal sholat patut menjaga khusyuknya kita dalam sholat. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Wali muslimin, hadis berikutnya. Dan menurut Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anha, nahwuhu, sama seperti hadis yang di atas. Jadi hadis di atas ada dua riwayat. Pertama riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, riwayat yang kedua adalah dari sahabat Abu Hurairah. Semakin menguatkan kepada kita bahwa terkait dengan angin yang melewati belahan pantat kita, padahal itu tidak dari lubang dubur, itu tidak membatalkan wudhu, tidak merusak sholat kita. Rusak sholat sebab batal wudhu itu kalau keluar angin dari lubang dubur. Adapun angin yang lewat itu bisa dipastikan tiupan setan, dia ingin kita was-was di dalam ibadah. Was-was itu apa? Ragu. Was-was itu ragu. Nanti di bawah dibahas. Walil Hakimi, dan hadis riwayat Imam Hakim, an Abi Sa'idin, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, marfu'an, hadis marfu', Rasulullah SAW bersabda, idza jaa ahadukumus syaitanu faqala innaka ahdasta falyaqul kadzabta. Idza jaa, apabila datang, ahadakum, kepada salah seorang di antara kalian, asyaitonu, setan, apabila setan mendatangi kalian, ya, membuat kalian was-was, faqala, kemudian setan itu ngomong, membisikkan pada telingamu, innaka ahdasta, sesungguhnya kamu berhadas, ya, keluar angin, falyaqul, maka hendaknya ucapkan, kadzabta, kamu dusta. Ya. Akhrajahu Ibnu Hibbanin, mencatatkan hadis Imam Ibnu Hibban, bilafzi falyaqul fi nafsi, maka ucapkanlah dalam dirimu kalimat kadzabta. Bapak, Ibu, dan Saudara, hadis ini menguatkan hadis yang pertama. Bahwa hadis yang pertama itu kita harus menolak was-was, ya, dengan cara meyakinkan diri kita apakah ada suara yang keluar atau ada bau yang tidak sedap yang bisa kita cium. Kalau tidak ada, yakini bahwa itu bukan angin yang keluar dari dubur kita. Maka pada hadis yang ini kita diperintahkan oleh Rasulullah, kalau ada was-was lalu mengatakan, wah, batal nih saya, itu sesungguhnya kalimat dari setan. Kalimat dari setan. Maka harus ditangkis dengan kalimat, bohong, bukan itu. Itu tidak batal itu. Qaulus syarih, kata sang pensyarah, qauluhu, sabda Nabi, idza jaa ahadukum ila akhirih famuji'us syaitanu ilal mukhatibina dalilun ala subutil waswasati. Datangnya setan kepada seseorang adalah merupakan dalil, bukti bahwasanya ada was-was dalam diri seseorang, ya, buktinya ada was-was. Wa qala ta'ala qul a'udzu birabbin nas ila qaulihi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena Allah berfirman, katakanlah wahai Nabi, aku berlindung kepada Tuhan manusia, ya, di ayat pertama sampai ayat kelima dan keenam, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang senantiasa membuat was-was dalam hati manusia. Mereka itu siapa? Minal jinnati
wan nasi, dari golongan jin dan golongan manusia. Jadi memang kerjaan mereka bikin was-was, karena mereka pingin sholat kita menjadi ragu. Mereka kepingin sholat kita menjadi tidak sah, sebab ragu akhirnya nggak sah. Ya. Atau ketika kita menganggap batal lalu kemudian kita wudu kembali, itu namanya sudah timbul was-was, rasa khawatir kalau sholatnya menjadi tidak sah. Fal ayatu dalatun ala subutil waswasati. Ayat-ayat ini menjadi bukti bahwa ada orang dalam hidup itu terkena penyakit was-was, penyakit ragu. Baru niat wudu saja udah dibikin ragu. Baru mengucapkan niat wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Itu nawaitu, gak jadi-jadi. Baru wudu. Ntar begitu wudu, basuhan pertama dibikin was-was. Waduh, saya basuh ini gak ada niat nih, gak jadi dah nih. Ambil wudu lagi, gak ada niat lagi. Sampai badannya basah. Kata guru saya, kalau ketemu orang begitu lagi wudu, bolak-balik was-was, jorogin aja biar sembuh. Nanti giliran sholat juga begitu. Usolli fardul maghribi. Allahu akbar, udahu akbar, batal lagi, mulai lagi. Itu namanya orang kena was-was. Kadang kita ketemu orang yang modelnya begitu. Nah, kita harus tangkis itu semua. Udah, pokoknya mau khusyuk mau nggak khusyuk, udah, saya nggak mau mengulang bacaan niat usolli fardul maghribi terus sampai selesai. Kalau kita sudah bisa menyangkal seperti itu, nanti was-was itu nggak datang lagi. Lama-lama terbiasa dengan konsentrasi. Nah, was-was itu memang gerakannya gerakan setan. Famuradu hadzal hadis, maka makna hadis ini, idza jaa asyaitanu yukhayyalu syai'an, apabila setan datang membuat was-was pada sesuatu, wa qala innaka ahdasta, kemudian membisikkan di telinga kita, kamu batal, ya, wudumu batal karena keluar angin. Falyaqul kadzabta, maka ucapkan saja bohong. Fal hadisu la yata'ammadu illa ala hudusis sam'i awis sauti, maka hadis ini mempertegas kepada kita, kamu tidak batal kalau kamu tidak dengar suara kentut atau bau kentut. Wa qauluhu falyaqul kadzabta, dan sabdanya Nabi, ucapkan saja kamu berdusta. Fal amru fihi lil wujubi, perintah ini memberikan makna wajib. Jadi kalau ada was-was, ada ragu-ragu, wajib kita sangkal sendiri. Macam kita sholat, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat kedua, rakaat ketiga, itu langsung, jangan dilama-lamain, langsung ambil keputusan, dua. Karena apa? Kalau diterus-teruskan nanti menjadi kebiasaan. Berarti kita sudah kena godaan was-was dari setan. Fal amru fihi lil wujubi li'annahu yahrumu ittiba'ul waswasati fi jami'il ibadati. Jadi kita wajib menolak was-was, karena was-was itu kalau diperturutkan bisa merusak semua ibadah. Wa qad syahadna katsiran minat talabati yuwaswisuna fi wudu'ihim wa takbiri ihramihim. Dan kita banyak menyaksikan santri-santri atau jamaah yang mereka was-was dalam wudunya, was-was dalam takbiratul ihramnya,
sehingga mengulang mulu. Baru niat wudu berulang-ulang. Begitu ngusap basuh muka sekali diulang lagi. Basuh lagi diulang lagi. Udah sampai ngusap kepala ragu lagi diulang lagi. Masya Allah. Tersiksa kalau sudah was-wasnya sampai sekelas itu. Dalam pekerjaan sholat begitu. Takbiratul ihram berulang-ulang. Kemudian ketika sudah sedekap, sudah mulai doa iftitah, dibikin ragu lagi, dibatalkan. Mulai lagi takbiratul ihram lagi. Takbir terus. Nggak rapi-rapi, imam sudah keburu ruku. Masya Allah. Karena itu, kemudian ada pelajaran doa. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah min jami'il baliyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah min jami'il baliyah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya, al-'afwa, ya, ampunan, wal-'afiyah, dan kesehatan, dan terhindar dari berbagai macam baliyah, bala, ujian. Fal hadisu bayanun lil waswasati fil wudu'i. Maka hadis menjelaskan tentang waswas dalam wudu. Wa tadkhulu fis salati wa ghairiha, dan bisa masuk waswas itu tidak sekedar dalam hal wudu, tapi dalam hal salat dan yang lainnya. Min anwa'il ibadati, dari berbagai macam ibadah. Wa biha, dan dengannya tuaddi ila naqdil wudu'i fi qadiyatin niyyati awil ghusli awit tahmimi fil badani. Maka dengan waswas itu akan menyambung sampai kepada wudunya menjadi tidak sah, niatnya merasa tidak sempurna, yang diusap kurang, meratakan airnya kurang, dan seterusnya. Maka wajib ketika kita kena waswas harus ditolak, supaya kemudian setan tidak lagi mengganggu kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.